bila misalnya senyum jawab aja lancar-lancar aja, tapi kan dia senyum aja kok Pak, tapi harus diusahakan. Nah, jadi dari pemaparan Bapak tadi dapat kita dapat ulun ambil sedikit ya. Bapak itu ngambil filosofi teras bahwa kita tuh harus bisa memikirkan apa yang ada di dalam kendali kita dan tidak memikirkan apa yang di luar kendali kita. Jadi kita tuh harus fokus pada apa yang ada di dalam kendali kita supaya kita tuh kada stres memikirkan apa-apa yang memang kadang kalau kita kendalikan gitu. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kakak-kakak di sini nih hendak langsung mendengarkan narasumber kita hari ini atau kayak apa nih? Ya Allah berani ya. Siangnya ulun di muka, ulun di kugut pikiran. Hendak kayak apa? Hendak langsung mendengarkan kah? Atau kayak apa? Hendak perhatikan Anda dulu. Nah, jangan kakak, ulun masih muda di sini. Ulun sumpan. Muda banget. Kayak apa nih? Atau hendak cek semangat dulu kah? Atau kayak apa nih teman Novita? Ada saran kah? Langsung. Jadi kalau misalnya hendak langsung nih, kita perkenalan dulu nih narasumber kita hari ini. Nama lengkap Sidin adalah Hardianti Rahmah, MPSI Psikolog, tempat tanggal lahir Tanjung 6 Januari 1992. Nah, pas benar tuh Sidin lahir pas bulan sepian tentang sidang skripsi. Habis itu alamat Sidin di Komplek Cahaya Chandra Purnama, Blok C, nomor 12, Desa Bayur, RT 4, Kecamatan Horgading, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nomor telepon Sidin 0852 5149 2294. Jenjang pendidikan terakhir Sidin strata 1 SI Psikolog Universitas Muhammadiyah Malang, strata 2 S2 Magister Profesi Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang di tahun 2016. Riwayat pekerjaan Sidin ada 7, yaitu bimbel ABK Star Kids Club sebagai pengajar di tahun 2011 sampai 2012. Career Captain Psikologi UMM magang di 2013 sampai dengan 2014, program pembentukan kepribadian dan kepemimpinan CO Training, lama tugas 2013 sampai dengan 2014, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran STIQ, dosen 2016 sampai dengan sekarang, Pusat Pembelajaran Keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jabatan Psikolog, lama tugas 2018 sampai dengan 2020, praktek psikolog mandiri, Jabatan Psikolog 2017 sampai dengan sekarang, Pusat Layanan Anak Berkebutuhan Khusus di Rumah Karunia, konsultan psikolog 2020 sampai dengan sekarang. Jabatan Non-Struktural Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Review First Journal Psiko Holistik 2021 sampai dengan sekarang, Universitas Islam Lamongan, Reviewer Jurnal Al-Tulab 2021 sampai dengan sekarang. Tulisan dan buku dan karya ilmiah Sidin ada sebanyak 31 karya ilmiah. Beri tepuk tangan dulu untuk Ibu. Nah, untuk mendengarkan kiat-kiat agar mental kita kuat nih, kita langsung saja sambut Ibu Hardianti Rahmah MPSI, dipersilakan. Silakan Bu. Pakai mic itu ada supaya tampak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, alhamdulillah hari ini saya bisa mengabulkan hajat teman-teman penyelenggara yang saya hormati Bapak Dr. Iza Setiawan. Alhamdulillah kembali bertemu lagi tahun kemarin juga dengan bulan yang sama ya, karena di bulan Oktober itu kita memperingati namanya Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dan rekan-rekan panitia pelaksana hari ini semuanya yang berbahagia. Oke, hari ini saya diminta untuk menyampaikan tentang penguatan mental mahasiswa. Itu yang saya besarkan gitu ya tulisannya. Yang di bawah dalam menghadapi sidang skripsi itu bonusnya, karena tadi sudah dijabarkan dengan begitu jelas oleh Bapak Dr. Iza Setiawan. Pertanyaan saya, apakah Anda semua hari ini bahagia?
Bahagia kada? Kurang. Dari 1 sampai 10. Kalau 10 paling bahagia dan 1 tidak, sangat tidak bahagia, berapa rate kebahagiaan Anda hari ini? 8, 9, oke. 7, 5, ada yang 2. Oke, semuanya. Ya, kita itu mungkin tidak selalu bahagia ya, tapi kunci dari kesejahteraan psikologis atau mental yang sehat itu Anda harus bahagia. Caranya bahagia bagaimana? Saya buka dengan walaupun ya sekadar beli cimol mungkin di depan Setia gitu ya, yang harganya 1000-an, tapi Anda senang, itu namanya Anda bahagia. Gak mesti harus harus ke Amerika, harus ke Turki, naik balon udaranya, enggak. Bahagia itu tergantung Anda bagaimana hal kecil yang bisa membuat Anda bahagia. Jangan meminta hal besar, hal kecil aja. Kalau saya paling senang itu kalau lagi banyak kegiatan atau aktivitas, saya luangkan waktu ke baksonya Bang Dul di Alabiu. Saya udah bahagia banget cuman buat untuk makan bakso itu aja. Ya. Atau sekadar malam-malam sepi, saya ke Siring sama suami dan anak saya. Udah senang. Sederhana nggak? Murah kan ya? Jadi gak perlu mahal untuk bahagia. Nah, kita tapi kita hari ini saya akan bahas 4 hal ya. Di sini ada tadi ada yang siswa ya, termasuk moderator kita masih sangat muda sekali gitu ya. Gak apa-apa, belajar untuk mempersiapkan. Kadang orang itu, ini skripsi itu ngeri banget karena kakak tingkat itu toksik. Bener nggak sih? Betul. Ngeri, pokoknya ngeri banget. Kebetulan nanti saya akan cerita bagaimana pengalaman saya dulu skripsi, karena saya dapat dosen pembimbing yang super killer ya, membunuh itu dosen. Dan iya, saya juga punya kakak tingkat yang toksik zaman kuliah. Pokoknya itu kalau bahasa Banjarnya tuh, pokoknya itu kalau lulus tuh 3,5 tahun. Karena kalau di psikologi UMN itu minimal paling cepat gitu bisa 3,5 tahun tuh bisa lulus gitu. Sama kakak tingkat saya itu ya ditoksikin tuh gak bisa. Jadi harusnya kan kakak tingkat tuh semangat gitu ya, menyemangati. Ini kadang dosennya ngeri banget. Kalau misalnya kalau ketemunya kayak Pak Dokter Isa kan enak ya, baik gitu ya. Ketemunya kayak dosen pembimbing saya ternyata horor katanya ya. Itu saya belum menjalani waktu itu ketika pemilihan keluar dosen pembimbing, saya kena disugesti negatif. Ini tuh nggak boleh ya. Nah, apa itu kesehatan mental, kita akan bahas itu. Apa saja sih masalah mental pada mahasiswa? Di sini saya akan angkat satu, walaupun nanti boleh bertanya apa saja, karena masalah mental itu banyak ya. Tapi yang mengarah biasanya kepada masalah-masalah menghadapi persiapan sidang akhir itu biasanya ada 1 gitu. Kemudian bagaimana menjaga kesehatan mental, dan yang terakhir tips dan trik siap sidang skripsi tanpa cemas dan penuh percaya diri. Mungkin yang terakhir itu saya cuma memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Irza tadi. Oke, silahkan lanjut. Oke, di bulan Oktober ini kenapa sih kita harus merayakan kesehatan mental? Itu dulu pertanyaan. Kita tahu ya banyak berita. Saya biasanya kalau ngajar pasti membawa isu. Berapa banyak berita dari bulan September sampai Oktober tentang bunuh diri atau suicide case. Dulu waktu zaman saya kuliah seperti Anda, kita itu kalau mengangkat konferensi kasus-kasus bunuh diri itu jarang ada di Indonesia, pasti adanya di luar negeri. Dulu kasus bunuh diri terbanyak itu harakirinya di Jepang sama Korea. Sekarang di Indonesia dalam 2 bulan terakhir, saya ingat yang ada anak kelas 4, siswi kelas 4 SD yang loncat dari lantai 4 itu ya, yang di daerah ya Jakarta. Kemudian daerah Semarang, mahasiswi yang lompat dari gedung gitu. Ya ada juga yang dari mall ya, terus gedung mall. Pertanyaannya begini, sesulit apa sih masalahnya? Saya enggak ini ya, tapi kembali lagi sebenarnya bukan masalah yang sulit,
tapi mental yang something problem gitu. Mentalnya sudah nggak bisa. Bukan masalahnya, jangka ibarat masalah ya. Kadang kita tuh dicaci maki dosa itu keluar tuh, kalau orang ini mental kuat, kalau seperti kata Mbak Irsa tadi, dia bisa aja cengengesan kita. Kada apa-apa, biasa aja sih, dia memang kayak itu. Mentalnya kuat. Kalau mentalnya tidak kuat, kedosa di itu, ini salah, kenapa ya perbaiki? Keluar sudah menangis. Jadi ini sebenarnya bukan tentang siapa dosen yang nguji, bukan tentang bagaimana tanggapan dosen, tapi tentang diri kita. Bagaimana mental kita yang terbentuk, sudah benar apa belum? Oke, kesehatan mental atau mental health merupakan kondisi di mana seseorang berada dalam, harusnya ya, mental yang sehat itu adalah seseorang berada dalam keadaan aman, tentram, tenang, dan sejahtera. Makanya ada istilahnya psychological well-being atau kesejahteraan psikologis. Dulu salah satu karya ini yang saya tulis zaman saya S2, itu yang saya presentasikan di Unisel Selangor, Malaysia, tentang kesejahteraan psikologis. Orang yang punya psikologis yang sejahtera, dia cenderung akan bisa menafikan apapun sugesti negatif dari lingkungannya. Itu hasil riset saya dulu. Sekarang saya tanya, sudah sejahterakah psikologis Anda? Ada bunga sih kamu tuh galuai, ada yang handak berarti lawan aku. Hanya nih sambat kada bunga sepede cepat. Kada apa-apa insya Allah, walaupun wajahku tak tampan tapi hatiku tampan. Ya dompetnya tebal aja. Intinya apa? Bagaimana kesejahteraan psikologis yang terbentuk pada diri kita, bukan tentang kita. Makanya kada pede gue umumnya sama hirang, berjerawatan, kada ada yang hendak. Ini kan bukan masalah yang hendak. Seberapa besarkah kita mencintai diri kita sendiri? Makanya saya bilang tahta tertinggi dalam percintaan itu bukan tentang hubungan interpersonal, tetapi tentang bagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Kemarin saya ada kasus ya, karena saya psikolog ya, saya pasti cerita case yang saya tangani. Siswa SMP, siswi SMP kelas 2 sering bolos sekolah. Kenapa? Karena wajahnya kalau disebut jerawatan nggak parah banget, adalah beberapa biji gitu ya. Tapi katanya nggak sembuh, ada nambah yang lain. Akhirnya bolos sekolah. Kenapa kok bolos sekolah? Karena disambati kekawanannya begini. Kamu tuh mau berjerawatan. Kalau orang berjerawatan tuh kada daya kayaknya yang hendak mencintai kamu. Rasulullah kelas 2 SMP. Akhirnya minder karena pembulian secara verbal. Pasti saya yakin di antara semua orang ini pasti ada yang ketika orang ngomong dikit tuh kerasa. Itu menunjukkan bahwa mental Anda tidak atau masih kurang baik ya. Kalau orang yang mentalnya sehat, mau dunia menyerang dia bagaimanapun, dia akan tetap berdiri karena dia tahu bahwa dia tidak seperti apa yang disampaikan. Nah, mental yang sehat dapat membuat individu menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sekarang itu bukan tentang kuantitas ya. Bahkan hubungan sosial pun bukan tentang kuantitas, tapi tentang kualitas. Kalau orang yang punya interaksi dengan kita tidak memberikan hal yang positif, mending kita cut up aja. Udah nggak usah. Jadi berinteraksilah secara positif gitu. Pacaran tapi toksik dia kenapa? Dan dimana ya Allah lihat nih lagi lawan siapa nih 1 menit dong mau WA kada dibalasi, udah terus selesai ya. Hidup itu terlalu indah untuk masalah percintaan yang terlalu cetek lah bahasanya ya. Saya kurang ngerti ya, saya karena tidak melewati masa muda dengan pacaran ya, jadi kurang ngerti. Cuman kadang kalau saya menangani kasus dewasa awal atau remaja akhir yang seusia saya kalian itu tentang kasus pacaran, kepala saya pusing.
Ulun cinta Bu Ai, tapi ulun dimanfaatkan, lu sudah habis 2 juta menghutangi lakiannya. Ya sudah, ampihan aja kata kawa karena ulun masih sayang. Tolong ya, logika harus di atas emosional. Ya, intinya begitulah. Lanjut. Nah, di sini kita akan mengenal 2 hal kalau tentang kesehatan mental. Ada mental health atau kesehatan mental dan mental illness atau penyakit mental atau gangguan mental gitu ya. Mental health merupakan kondisi kesehatan mental individu di mana menggambarkan bagaimana keadaan mental seseorang saat ini. Kalau kita hanya karena omongan negatif orang kita langsung tek gitu, berarti tadi mental kita sedang tidak baik-baik saja. Kita harus lebih banyak mencintai diri kita sendiri gitu ya. Jangan sampai gara-gara seseorang yang baru hadir kita melupakan, misalnya atau malah kita durhaka kepada orang tua kita yang sudah mengongkosi hidup kita, menyayangi kita gitu ya. Saya kurang suka gitu ya dengan cara berpikir mahasiswi sekarang di mana galau. Kenapa galau? Ini lagi ada masalah dengan pacar ulun. Aduh, orang tua yang mikir akan mengongkosi di rumahnya kan dipikirakan galaunya malah dengan sesuatu yang kurang bagus lah menurut saya. Mental illness atau penyakit mental tadi ya merupakan masalah atau gangguan mental yang mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, suasana hati atau kombinasi di antaranya. Saya nggak tahu bagaimana sih sebenarnya kondisi anak-anak atau remaja zaman sekarang gitu ya. Karena beberapa waktu ini kalau saya ada kasus anak-anak atau remaja, anak-anak itu kan kelas 5, 6 SD atau kelas 1, 2 SMP gitu. Kalau saya tanya begini, punya pacar enggak? Dia akan jawab malu-malu iya. Udah berapa punya mantan? Ada yang jawab, ini kelas 6 SD, saya ingat banget nih kasus saya beberapa awal tahun kemarin. Berapa mantan pian sudah nih kelas 6 SD ya. Ini nolak sekolah gara-gara bukan kena bully sih, kena tegur gurunya tapi nya kecewa gitu. Memang nggak pantas, atau kasusnya memang nggak pantas untuk seorang guru mengatakan hal tersebut lah. Terus dia bilang mantannya udah 5 dan pacar yang sekarang yang ke-6, kelas 6 SD. Kemana orang tuanya sehingga anak kelas 6 SD ngerti masalah-masalah seperti itu? Makanya saya sendiri dengan kasus-kasus yang saya tangani itu saya merasakan ada apa sih dengan remaja sekarang. Makanya benar kalau ada istilah generasi Z itu disebut generasi yang punya mental strawberry. Kenapa mental strawberry? Dilihat tuh pina kokoh aja strawberry itu loh, sekali dikacak hancur. Merasakan itu keabuhan pian? Agak sedikit. Oke, lanjut. Nah, masalah mental apa sih yang sekarang terjadi? Mungkin bukan kepada mahasiswa tapi secara menyeluruh sih kepada remaja atau kepada generasi muda saat ini gitu ya. Pertama, pada masa semester akhir biasanya akan merasakan kecemasan. Ketemu dosen ini ngeri kan mahasiswa-mahasiswi seperti saya dulu sudah tahu dosen-dosen yang red flag gitu yang akan berbahaya ketika sidang yang menyidang adalah beliau gitu. Pada masa semester akhir biasanya akan merasakan kecemasan terutama ketika mulai mengerjakan tugas akhir. Cemas, judul yang diajukan tidak diterima. Sudah nih anak sidang proposal nih diterima atau kada, atau banyak revisi atau malah ganti judul, itu kan cemas namanya. Cemas kalau saat bimbingan akan banyak revisi, bahkan cemas saat sidang tugas akhir tidak lulus. Saya tidak merasa diri saya itu sebagai dosen terlalu baik, tidak. Cuman terlalu jahat juga tidak kayaknya ya. Kalau Pak Dr. Irza tadi beliau tiap di chat bakal bales gitu ya, Masya Allah. Kalau saya biasanya masih ada, kadang saya bilang ke mahasiswa saya kalau misalnya saya tidak kelupaan membalas chat Anda, silahkan chat kembali dalam waktu 1 kali 24 jam. Karena berarti saya ada kesibukan lain sehingga saya lalai gitu. Cuman untuk tugas, karena saya dosen, kebanyakan saya dosen kuantitatif ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu kurang suka. Kuantitatif itu kan berhitung dan angka-angka dan rumus-rumus.
Ya, jadi biasanya mungkin salah satu kemudahan juga bagi saya, akhirnya orang-orang yang memilih melakukan atau mengerjakan tugas akhir dengan metode kuantitatif itu kan memang orang-orang yang dia merasa dirinya bisa gitu. Jadi saya jarang menemukan kendala karena bagaimanapun itu mereka mau, karena merasa iya saya harus ini karena sudah tahu. Padahal menurut saya nggak sulit-sulit amat kuanti ya. Ada yang risetnya kok ini semester akhir banyak ya. Risetnya kuanti apa kuali? Kebanyakan mahasiswa di STIK pun begitu, mereka akan jauh memilih kuali karena katanya enak Bu, tidak ketemu hitung-hitungan. Padahal kuali itu paling menurut saya susah ya, karena datanya sudah data jenuh. Beda dengan kuanti itu hasilnya mutlak, tidak dapat diperbantahkan selama prosesnya benar. Biasanya paling yang kena masalah adalah hasil penulisan atau penarikan kesimpulan. Karena saya S1 dan S2 kuanti, saya anak kuantitatif ya. Sehingga kalau kendala besar saat sidang saya nggak menemukan, karena ya dosen nggak bisa menggali celah apapun gitu untuk hasil riset saya. Itu kuanti. Tapi tadi kembali lagi, mahasiswa-mahasiswi yang mengambil metode penelitian kuantitatif itu dia memang sudah siap secara mental. Dalam artian saya yakin mereka juga punya intelijensi yang baik. Dan sampai detik ini ya, kecuali ada beberapa kasus gitu. Untuk mahasiswa bimbingan saya, mungkin mahasiswa STIK juga tahu, secara penulisan tidak pernah bermasalah karena benar-benar digodok saat bimbingan skripsi. Saya nggak akan ACC kalau menurut saya dari sistem penulisan, metode dan lain sebagainya itu masih belum benar. Jadi biasanya kalaupun dalam proses sidang skripsi itu bermasalah gitu, paling bermasalah secara isi atau data di lapangan saja. Tapi kalau masalah sistematika itu pasti sudah benar. Saya patut berbangga untuk hal itu, walaupun saat itu mereka harus berdarah-darah gitu. Bimbingan seminggu sekali, kalau saya jadwalnya seminggu sekali itu bimbingan, terserah mau bimbingan apa enggak, tapi seminggu sekali. Dan semua dosen sudah tahu kalau itu mahasiswa bimbingan saya, mereka pasti mengakui bagaimana hasilnya. Makanya sebenarnya seperti kata Pak Dr. Irza tadi, proses tugas akhir itu adalah proses kerjasama antara mahasiswa dan dosen. Jadi harus ya walaupun sibuk, dosen harus bisa meluangkan waktu untuk mahasiswanya. Walaupun misalnya saya lagi di luar kota, biasanya saya suruh tolong kirimkan filenya untuk bimbingan, saya baca lagi. Saya selalu ada seminggu sekali. Kenapa? Karena sebagai dosen jujur saya juga ingin mahasiswa-mahasiswa itu cepat lulus ya. Ya saya juga bosan kayaknya kalau lihat kalian terus di kampus gitu ya. Mungkin begitu juga dirasakan Pak Dr. Irza, makanya beliau ayo cepat bimbingan biar selesai, biar lulus ya. Kenapa? Karena ya itu hak kalian. Kalian dapat bimbingan skripsi itu hak kalian gitu. Tapi dengan catatan jangan sampai terlalu idealis. Kenapa Bapak nih salah kayak ini? Ya kan kalau salah bisa berkomunikasi, Pak maksud ulun begini, apa mungkin memang beliau yang salah atau kalian yang salah memahami maksud beliau. Kadang ada mahasiswa atau mahasiswi itu yang terlalu idealis tapi akhirnya salah surah. Ya bukan berarti saya beberapa kali juga pernah ada konflik lah sedikit dengan mahasiswa atau mahasiswa bimbingan saya, tapi bisa terselesaikan dengan baik. Tapi ada juga akhirnya memilih untuk mengganti pembimbing, silahkan aja. Nah kalau saya sebagai dosen gitu ya, dalam proses bimbingan skripsi masalah mental itu saya selalu setelah bimbingan tuh selalu sharing. Kenapa? Untuk menguatkan, udah pede aja kata Bapak. Kalau misalnya pun harus revisi, nanti kita revisi. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya seperti itu. Tapi saya selalu pede kok. Bahkan misalnya saya jadi penguji skripsi, biasanya ada salah satu atau beberapa, biasanya saya jarang uji bimbingan saya sendiri ya, pasti diuji sama dosen-dosen lain. Tapi kalaupun ada, biasanya kan saya yang terakhir saya uji, saya selalu puas sih dengan komentar-komentar dosen yang lain. Karena itu salah satu kepuasan dosen pembimbing mungkin ya, ketika tugas akhir mahasiswa-mahasiswa bimbingannya itu tidak banyak komentar. Jadi mampu berdaya saing dan berdaya juang. Jadi intinya tuh harus samena wa atokna. Karena nggak mungkin dosen itu membuat kalian itu terpuruk atau memburukkan skripsi, Bu Hanika. Dan kalau di STIK sekarang tugasnya nggak skripsi ya. Kalau di STIK sekarang tugasnya choice ya, boleh milih
Tapi sekarang lebih diutamakan ke jurnal-jurnal, bikin riset, kemudian dituliskan ke jurnal, kemudian dimasukkan atau diupload ke, disubmit ke jurnal-jurnal yang terakreditasi. Tapi untuk yang terbaru ini, Pak Irzal, untuk DSIK itu bikin buku. Jadi mereka baru bisa sidang tugas akhir kalau bukunya sudah terbit ESBN. Mungkin ada juga yang sudah mulai mengerjakan. Kalau yang sekarang ini mahasiswa kami lagi KKN ya, itu mereka sudah selesai, bukunya sudah selesai semester kemarin dan sudah mulai ajukan ISBN. Makanya saya punya banyak karya ilmiah itu karena kerjasama antara mahasiswa dan dosen, selain ada yang saya tulis sendiri gitu. Jadi tugas project mereka bikin buku, udah bukan skripsi yang skripsi gitu lagi, riset enggak. Jadi mereka riset menggunakan bikin jurnal yang harus disubmit ke jurnal-jurnal yang terakreditasi, minimal Sinta 4, Sinta 3 gitu ya. Atau mereka bikin buku dan syaratnya harus bisa dapat ISBN, standar buku nasional gitu ya, indeks standar buku nasional. Itu untuk STQ. Memang sulit tapi ternyata bisa. Walaupun ya berdarah-darah juga tuh mengerjakan. Alhamdulillah ini sudah kemarin sudah ada yang lulus juga. Kemarin STQ wisuda. Jadi tugas akhir itu banyak kan sudah disampaikan ya oleh Pak Nadiem Makarim. Nggak mesti skripsi, jadi ada project gitu ya. Kalau di kampus saya di UNM dulu memang tidak, tugas akhirnya memang selalu riset dalam bentuk artikel jurnal. Jadi kalau di Universitas Muhammadiyah memang sudah lama dalam bentuk seperti itu. Kalau di STQ mungkin sekitar 3 tahun belakangan dulu jurnal, kemudian baru tahun-tahun kemarin kita fokus ke penulisan buku gitu. Biar benar-benar ada hasil yang bukan hanya sekedar nangkring di perpustakaan gitu. Cuman ya tadi kesulitannya adalah mentalnya harus ini, karena kan kalau buku kan banyak banget dan itu benar-benar harus lengkap, detail dan lain sebagainya gitu ya dalam proses penulisan. Oke, menjaga kesehatan mental dengan proses kayak begitu seperti itu. Kadang itu masalahnya itu bukan di dosennya tapi siswanya yang males. Makanya kalau kata Pak Dr. Ilza tadi, dalam 24 jam cukup 1 jam. Ini kadang mabar aja harus dari subuh, jam 6 subuh aja, jam 6 sore dah asik mabar. Ada riset baru ya, ini untuk laki-laki. Kalau perempuan apa ada perempuan yang mabar? Tahu mabar nggak? Mabar main game online. Laki-laki pasti tahu nih. Jadi saya punya kasus anak kecanduan game online hingga mengalami pengecilan otak. IQ-nya yang awalnya 100 mengalami kemunduran menjadi 70. Hati-hati yang suka main game online ya. Ternyata kecanduan game atau kecanduan seks saya nonton bokep, maaf ya, itu bisa mengakibatkan mengalami penurunan fungsi otak itu hampir 30%. Dan akhirnya apa? Tidak malas ke sekolah, malas ke ngapain ya. Jadinya kita punya masalah mental illness tadi. Apa harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental? Melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. Bukan mabar tuh aktif fisiknya nak. Iya ini aja. Ya ada. Yang lain kada. Jadi boleh main game sebagai hiburan tapi harus ingat waktu. Misalnya main game 3 jam, berarti menggali skripsinya atau tugasnya juga 3 jam. Antara kesenangan dan ketidaksenangan itu harus setara ya. Jangan senang aja terus 24 jam non-stop, kalau tahu apa-apa makan game sambil disuapi misalnya, kan ya kelewatan ya. Membantu orang lain dengan tulus. Ingat, sesuatu yang kita berikan ke orang akan Allah gantikan kepada kita. Makanya jangan jangan males untuk berbuat baik gitu. Saya selalu begini, kalau saya memudahkan mahasiswi saya, semoga kan adik saya kuliah juga, semoga adik saya di kampusnya dia juga dipermudah oleh dosennya. Sudah aja. Jadi jangan pelit untuk berbuat baik. Tolong nih Pang, aku kecuali saya berhutang Pang adalah duit minum rokok, kalau saya jadi hutangi lah. Maksudnya tuh berbuat baik dalam hal-hal kebaikan gitu. Membiasakan, nah ini yang paling penting, berpikir positif. Ada bumas, ada pintar nih. Ya iya,
Marha kada pintar jadinya ya. Pian pintar Pak. Kalau orang meninggi, kamu jangan meninggi berarti tinggianmu kalau ada habisnya. Semakin orang meninggi, ambung aja tinggi-tinggi. Dan kita merendah. Kenapa? Kalau aku sebalang nginap di hotel ini, aku suka lagi di hotel yang itu kayak anak-anak SD. Abahku polisi, abahku tentara, abahku ya berharatan. Itu bukan lagi mahasiswa atau mahasiswi. Pacarku so sweet banget, semalam surprise-nya ini. Pacarku ini lagi. Itu level anak kecil ya. Bukan level mahasiswa-mahasiswi. Kalian itu dianggap orang-orang dewasa. Sudah masuk dalam kategori usia dewasa awal. Harus bisa berpikir positif. Jangan sampai menjadikan sesuatu itu ajang untuk baharatan. Konsepnya orang sombong itu jangan disombongi. Kita merendah aja, masya Allah bagusnya. Bila ulunnya apa? Ada rumah yang beratapkan gubuk derita aja. Tadi makan harapan palsu aja. Gak apa-apa. Orang sombong kalau disombongi makin sombong. Tapi kalau kita merendah, ini anak bertinggi kayak apa lagi? Kita kawa. Nah itu ya. Makanya tadi kita harus memilah dan memilih lingkungan kita. Kalau lingkungan itu sekiranya hanya membawa bakawan lawan si A sambahyang gin kada tahu sambahyang tadi pang 24 jam main game online dah dikat aja. Bertemanlah dengan si B yang misalnya orang aja makasih kita kelanggaran sembahyang naik. Bagus yang A kayak yang B kan? Ya A bagus yang A, sering berbagus yang A tadi. Ya kenapa? Karena manusia itu perilakunya itu tergantung dengan lingkungan. Bagaimana lingkungan, seperti apa lingkungannya, seperti itulah orang yang ada di situ. Bahkan saya kalau menilai orang itu tergantung dengan siapa temannya. Ya ada. Pertanyaannya Kak Kaunan Bu Hanikam, toksik kah positif kah? Jeran. Keduanya. Saya sering ya kalau malam Sabtu atau malam Minggu kadang saya ngajak anak dan suami saya itu kalau kesering saya males ya kalau malam weekend rame misalnya ke kafe-kafe gitu. Saya sering lihat mahasiswa-mahasiswi itu nongkrong. Ya saya anggap ya benar mahasiswa-mahasiswi nggak mungkin itu orang kerja. Kelihatan dari apa yang diomongkan dan lain sebagainya. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Tapi pilihlah yang positif. Jangan sampai kita itu jadi pribadi yang kurang bagus karena lingkungan kita. Kalian di sini harapan orang tua kalian akan jadi orang-orang yang sukses. Jangan salah memilih teman. Memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Jangan sampai tadi ada gunanya aku nih di dunia. Ya sudahlah, naik ke atas lantai setia, meluncat misalnya ya jangan. Kayak apa sih orang masih banyak hal-hal yang menyenangkan di dunia ini daripada masang kapling berdahulu di neraka ya Allah. Jadi ada satu hal yang saya itu luar biasa ya, saya ada kasus ini kelas 1 MTS. Dia orang tuanya cerai, kalian harus tahu ya. Dia orang tuanya cerai, ayahnya nggak peduli, ibunya ini memberikan materi tapi juga memberikan tekanan yang baik verbal secara non verbal. Jadi itu dikatakan kayak aku tuh menyesal, ini jar mamanya. Ini kelas 1 MTS. Aku tuh menyesal melahirkan kamu tuh anak durhaka. Itu kata-kata yang dia terima setiap hari, kemudian sering dipukul. Bahkan terakhir dia cerita, karena ini kasus yang ditangani oleh dinas ya. Dia cerita ada nang wasi-wasi kayaknya itu dipukulkan kayaknya. Karena mungkin dia menceritakan masalah keluarganya ke pihak sekolah dan pihak sekolah dia mengkonfirmasi kan supan gitu. Kamu tuh mau supan kuitan aja bisanya. Dan kasus itu katanya berjalan sejak dia kecil, pokoknya itu selalu acak dipukuli, dibandingkan dan lain sebagainya. Terus hari itu ketika dia datang ke tempat saya, diajak oleh orang-orang kantor, kemudian saya bertanya begini, pernah nggak punya keinginan bunuh diri? Dengan begitu beratnya masalah dia di usia kelas 1 MTS, bahkan dari keluarga terdekatnya, dia ngomong apa? Kada Bu Ai, karena kalau kayaknya mati bunuh diri itu kayaknya masuk neraka. Berarti kan yang lebih pintar daripada yang semalam bunuh diri yang. Wah, terus saya bilang begini, mau gak nanti ikut ibu-ibunya aja ke
nggak usah sama mama, kan mama sering mukul, sering ngata-ngatain hal negatif juga. Terus dia bilang apa dengan air mata yang bercucuran. Saya ingat sekali karena ke kasus ini baru saya tangani minggu kemarin. Walaupun mama ulun kayak itu, tapi mamalah yang melahirkan ulun dan yang menyekolahkan ulun sampai saat ini. Padahal nih awaknya ini biru, habis dipukuli pakai wasi. Tapi secara kondisi kepribadian dia memang punya mental yang sangat kuat dan kokoh. Dan juga dia dikuatkan sama teman, dia punya teman-teman yang positif gitu. Jadi walaupun orang di rumah toksik, dia pernah kabur ya, sampai pernah kabur di rumahnya, tapi masih mau bertahan. Saya bilang, mau nggak janji sama ibu untuk bertahan sampai kamu bisa menggapai cita-citamu dan bisa hidup mandiri. Ketawainya kada tompong gue kalau kada berjanji akan, soalnya ya benar kan, anak kecil ya, ini anggaplah apa sih anak kelas 1 MTS itu baru lulus. Tapi dengan kedewasaannya begitu, mungkin kalian masa revisi pulang dosen lalu menangis bola satu segala dasar dosen tidak pengertian misalnya. Kalah dengan dia yang begitu, walaupun ya ada kondisi perilaku negatif, tapi dia nggak pernah tuh punya keinginan untuk menyerah dengan kehidupan ini gitu ya. Mencari bantuan profesional jika memang kamu memerlukannya. Tapi saya belum pernah menemukan mahasiswa-mahasiswi yang datang ke tempat saya itu karena skripsi, enggak. Tapi saya sering sekali menemukan mahasiswa-mahasiswa di wilayah HSU ini datang ke tempat saya itu untuk konsultasi masalah kegalauan tentang percintaan tuh sering. Tapi kalau masalah skripsi jarang. Ya tadi yang galau, sudah habis berapa juta dan sudah tahu pada laki ini selingkuh tapi masih cinta gitu. Berarti rupanya gitu ya, akhirnya saya berusaha saya ingin menyimpulkan apakah masalah percintaan itu lebih urgent daripada masalah skripsi, atau udahlah masalah skripsi barang aja dapat B kata salah hedat yang penting lulus, apa begitu, atau entahlah gitu ya. Sebenarnya gitu tadi. Kemudian menjaga hubungan baik dengan orang lain. Saya dulu waktu riset itu subjek penelitian saya ini S1 ya. Subjek penelitian S1 saya, karena saya kuantitatif, kan kuantitatif itu berdasarkan kalau pakai teknik random sampling itu ada rumusnya. Jadi total dari semua populasi itu kan diambil sampel. Populasinya waktu itu karena saya satu universitas yang saya riset 6.655 populasi dengan sampel sekitar 400 sekian gitu. 400 sekian mahasiswa dan diambil random. Jadi nggak mungkin saya mengerjakan itu semua sendiri. Jadi tadi menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kebetulan teman KKN saya kan lintas fakultas ya di UMN. Jadi saya punya teman KKN 30 orang, saya bagi untuk minta teman-teman saya itu membagikan ke temannya untuk hasil riset saya. Jadi riset balikan berapa orang subjek penelitiannya? 20, 10, 5. Itu jauh ya. Saya S1 hampir 500 orang. Makanya kalau ada mahasiswa atau mahasiswa bimbingan saya mengeluh biasanya nggak sebanding kata saya riset 500 orang hampir. Datanya semuanya tuh totalnya sebenarnya kotornya tuh 500-an, tapi diambil sesuai subjek penelitian 400 sekian gitu. Waktu S1. Saya lakukan itu apa? Dengan minta pertolongan teman-teman. Jadi jangan sendiri mengerjakan skripsi ya. Minta tolong sama teman-temannya. Minta bantuan. Pun input data pun begitu. Bayangkan input data 400 sekian lebih, saya juga minta tolong teman-teman saya untuk bantu. Jadi harus menjaga hubungan baik dengan orang lain agar ketika mengerjakan tugas akhir kita bisa dibantu, walaupun misalnya namanya ya nama kita sendiri, tapi paling tidak nanti ada nama teman-teman kita di ucapan terima kasihnya. Ya, memastikan ini untuk mendapatkan cukup waktu istirahat. Jangan tadi habis bisa mulai dah, kayak kita mabar dah. Apa sekarang mahasiswa mainnya apa? ML sudah masih ML ya? Oh masih ML. Kalau Free Fire kekanakan cetek ya? Ya lanjut. Jadi apa? Menguasai
tips dan triknya harus menguasai proyek tugas akhir. Kalau Anda kerjakan sendiri, Anda bikin sendiri, pasti Anda menguasai. Kalau tadi ada yang bilang belum masuk ruang sidang, nangis dah. Kalau saya dulu kebalikannya waktu sidang skripsi S1. Saya begitu yakin dengan hasil sidang skripsi saya. Masuk, pede aja. Kalau di kampus, saya kurang tahu ya kalau di STIA, kalau di STIK itu kan sidang nih, pokoknya semua peserta sidang yang pengujinya sama itu kan masuk. Kalau di kampus saya dulu tidak. Jadi kita benar-benar sendiri menghadapi 4 orang yang entah memberi syafaat atau malah ya membinasakan gitu ya. Saat itu saya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya punya dosen pembimbing 1 itu adalah seorang dokter. Di mana beliau ini memang terkenal ya, tidak pernah meluluskan mahasiswa 3,5 tahun. Padahal saya dari awal kuliah itu punya cita-cita bisa wisuda di paling sedikit waktu gitu ya, berarti 3,5 tahun. Di situ kayak saya tuh, ya Allah bisa kadalah. Ya tadi gara-gara kakak tingkat toksik yang kurang ajar tadi. Kakak aja bimbingan Wasidin, bahasa Banjarnya gini. Kakak JP kan Wasidin tuh kan ada banyak banget revisinya, kada lulus gitu. Langsung kan nyali yang awalnya semangat itu jadi ciut gara-gara orang-orang toksik. Terus kayaknya kalau ketemu Sidin terus di sini mengeluh terus nih. Ya udah saya nggak mau lagi. Ya udah kalau memang ketemu pasti ketemunya di bimbingan. Kebetulan dosen saya ini beliau direktur pasca sarjana di UMM. Jadi beliau punya jadwal untuk bimbingan tuh seminggu sekali pasti ada. Jadi walaupun misalnya saya itu cuma mengganti titik koma, saya tetap bimbingan setiap minggu. Kenapa harus bimbingan sesuai jadwal? Karena saya ingin dosen saya ini kenal nih wajahnya, nih rajin bimbingan. Kadang skala lah diganti, kadang macam-macam. Ya udah dikerjakan aja, datang setiap jadwal bimbingan dengan Sidin, datang. Harus ada kemajuan yang dibawa gitu seminggu sekali. Sama dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 saya itu punya jadwal bimbingan seminggu sekali, terlepas mau kita datang atau tidak, dan saya selalu datang sampai akhirnya saya di ACC untuk seminar proposal. Alhamdulillah seminar proposal. Untuk seminar proposal saya aman ya, karena kalau di kampus saya seminar proposal itu yang uji hanya dosen pembimbing saja, jadi dosen pembimbing 1 dan 2. Saya lewati dengan nyaman. Kemudian saya lanjut ke riset ya. Tadi riset saya itu sekitar 500 orang. Saya sudah, Pak 100 ajikin Pak Ai, karena sanggup bahasanya dikeh Pak. Coba logikakan mencari subjek 500 orang kayak Pak. Kayak kada make sense di otak gitu. Bisa jadi bisa coba dulu, ya dicoba. Akhirnya tadi karena punya hubungan baik dengan teman-teman, saya minta tolong ke semua orang yang saya kenal di universitas untuk membagikan angket yang sudah saya sudah tervalidasi dan sudah saya uji cobakan. Akhirnya sudah selesai 1 minggu, angket sudah kembali ke tangan saya, walaupun tidak semua, saya sebar 500 lebih, yang kembali sekitar 490 berapa gitu kembali ke saya. Tapi kan data yang saya inginkan juga masih kurang di bawah itu. Kemudian untuk input data saya juga minta tolong teman-teman saya untuk bantu waktu itu. Makanya bersosial itu penting ya, jangan ML aja gitu ya. Habis itu setelah dibantu untuk input data dan lain sebagainya, ngolah data saya sendiri. Biasanya kesalahan mahasiswa kalau tugasnya kuantitatif, olah data diupahakan. Akhirnya apa? Lalu tidak menguasai. Ditanya, berapa hasil validitasnya? Yang mana validitas, yang mana reliabilitas? Nah kalau ini semua kalian kerjakan sendiri sampai selesai, skripsi itu bukan tentang hafal. Tugas akhir itu bukan tentang hafal, tapi paham. Seperti yang disampaikan dari Rizal tadi, kalau kalian paham ini, kalian bisa nih menjelaskan dengan baik. Isinya apa? Ditanya, teori yang kamu ambil apa? Teorinya siapa? Ada yang mana lah sambil enggak, udah ngerti apa dan bagaimana skripsi yang sudah kalian buat tersebut. Karena paham, karena memang mengerjakan itu sendiri. Nah itu kemudian waktu itu saya selesai, itu kebetulan dosen pembimbing 1 saya ini kembali berulah ya.
Karena kami itu kalau mau 3,5 tahun harus wisuda di Februari. Wisuda di Februari, sidang skripsinya itu harus di Januari, sama kayak Setia berarti. Sidang skripsi di Januari dan kebetulan itu Desember saya bimbingan itu Januari awal untuk bimbingan akhir. Kemudian ada masalah titik koma aja, peletakannya salah. Jadi sendiri, oh ini salah Hardianti, salah diperbaiki. Pas saya perbaiki sekarang ya, nanti saya kesini lagi, oh nggak usah. Udah minggu depan aja, kan masih lama ya sidangnya. Nah, tapi kebetulan saya tahu Bapak ini mau ke Thailand dalam 3 hari. Tapi kan Bapak mau pergi Pak, nanti enggak sempet kok, nanti saya pulang sempet. Coba bayangkan kalau kalian di posisi saya, si Bapak ini mau pergi ke luar negeri, belum tentu dia bakal balik 3 hari. Kalau dia nggak balik 3 hari, saya nggak akan jadi sidang. Enggak sempet, udah nanti aja. Kamu kerjakan dulu, perbaiki, tambahkan juga yang ini. Akhirnya merembet ke sana kemari. Ya udah dalam waktu beliau pergi itu ya, saya menunggu dengan ya banyak, apalagi yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa. Kan tadi sami'na wa ata'na. Akhirnya saya hanya menunggu dan berdoa semoga Bapak ini pulang sesuai janjinya. Sudah lebih galau daripada orang LDR menunggu tetamu pacar itu. Ya Allah, Bapak ini bully kakak belum. Nah, karena jadwal bimbingan beliau itu Selasa dan Selasa berikutnya hari Rabu ya Kamis itu sudah terakhir pengumpulan untuk siap sidang skripsi. Jadi saya punya waktu Selasa itu misalnya tanda tangan beliau, Rabu saya harus minta tanda tangan pembimbing kedua. Pembimbing 2 nggak akan tanda tangan kalau pembimbing 1 tidak tanda tangan. Tapi saya kebetulan ketemu pembimbing 2 itu sekretaris pembimbing 1 saya dari pasca sarjana. Jadi untuk komunikasinya lebih nyaman. Jadi habis bimbingan di ruangan direktur pasca nih, saya bimbingan ke ruangan sekretaris pasca, bimbing 1, bimbing 2, enaknya begitu. Ya udah, akhirnya saat itu hari Selasa saya tunggu, bapaknya sudah datang. Wah nggak tahu Mbak. Nah, ini orang-orang kok begitu gitu. Nggak tahu Mbak, saya masih belum tahu, tapi bapaknya belum ada ke sini, kata Buhan TU-nya. Ya udah ditungguin, ternyata beliau datang dengan cengengesan. Saya inget banget, bukan datang kan saya, masa saya bohong sama kamu? Dosennya itu santai, cuman kalau ngomong itu nyelekit ya. Karena nanti saya cerita lagi, kebetulan S2 beliau bukan pembimbing tesis saya, tapi beliau penguji tesis saya. Karena S1 beliau adalah pembimbing skripsi, kebetulan saya S1 S2 di kampus yang sama ya. Ya sudah selesai urusan untuk ujian skripsi, alhamdulillah saya bisa ujian. Di hari H ujian skripsi beliau berulah lagi. Ketika sudah jadwal ujian, beliau tidak bisa hadir karena harus rapat. Terus dengan santainya dosa-dosa pengujian lain kan nggak bisa, karena status paling tinggi status beliau, walaupun beliau pembimbing 1 saya. Gimana nih Hardianti, kita nggak bisa mulai ujian kalau beliau nggak ada konfirmasi kamu boleh lanjut ujian atau tidak. Coba bayangkan, sudah masuk dengan PD-nya, saya nggak punya masalah mental ketika masuk ke ruang sidang ya. Ketika di dalam kemudian ditelepon berkali-kali, alhamdulillah setelah setengah jam menunggu, kalau tidak salah saya udah, ya Allah bismillah, ya udah deh kada papai kalau kada wisuda bulan ini, karena nanti wisudanya kalau tidak bisa di Februari berarti wisuda di bulan Mei. Kan lama banget saya nunggu, padahal saya langsung S2 waktu itu. Ya udah kada papai kalau misalnya kada kau udah pasrah. Karena apa? Senjata terakhir seorang hamba apa? Tawakal. Ya kada? Udah, saat itu saya tawakal. Ternyata alhamdulillah beliau angkat telepon, udah nggak apa-apa, lanjutkan aja sidangnya, nggak apa-apa, saya setuju aja dengan bagaimana hasil sidang. Jalan nih sidang, alhamdulillah batu pertama selesai. Ternyata masalah kedua kembali lagi, saya sudah pede dengan teori saya, ternyata saya disalahkan. Pokoknya lah, yang namanya skripsi ini ingat, mungkin sama seperti Pak Irza tadi, saya akan berikan satu kunci. Hasil skripsi kalian itu tidak akan pernah benar di mata dosen. Pasti ada saya sudah yakin 1000%. Ini skripsi saya sudah bagus sekali. Tetap aja, kenapa harus teori ini? Harusnya kan kamu bisa mengambil teori-teori yang lain. Apa alasan kamu memecahkan teori ini hanya kamu ambil satu bagian aspek saja? Yang sudah menyiapkan jawabannya bingung. Terus emang ada kan teori yang lain yang di kepala nih? Sudah makanya tadi sebagus-bagusnya jawaban yang sudah disiapkan, biasanya kalau sudah dosen itu tak gitu, akhirnya semua hilang.
Akhirnya cuma ya menjelaskan sebisanya ya, alasannya karena memang aspek inilah yang ingin dicari sesuai dengan hasil riset penelitian, dan berdasarkan skalanya juga memang mengambil dari tokoh teori ini, dan memang fokus untuk melihat dulu saya tentang ego identity ya, atau identitas ego mahasiswa. Kan bisa yang lain, kenapa harus ini? Oh, itu sudah. Itu kalau sudah seperti itu sudah kalian tuh hanya diuji aja lagi. Itu bukan tentang kalian bisa atau tidaknya menjawab, tapi tentang bagaimana kesiapan mental kalian. Ternyata di situ saya menyadari nyali saya ciut dari yang tinggi ternyata jatuh ke bawah. Nah, setelah itu selesai, sudah tanya jawab banyak, semakin banyak pertanyaan dosen, semakin saya menyadari skripsi saya itu tidak ada apa-apa yang minus malah. Padahal saya sudah yakin tadi dengan semua hasil data yang valid dan lain sebagainya. Ya sudah selesai. Kita akan diskusi dulu. Kamu lulus atau tidak? Silahkan kamu tunggu di luar. Saya tunggu di luar. Karena kan ada diskusi untuk menentukan saya lulus apa enggak. Nah, kalau di UMM begitu. Di luar itu saya nangis. Udah kada lulus. Karena merasa lebih banyak tidak maksimal dalam menjawab. Walaupun hasil skripsi saya itu bagus ya, nggak ada celah. Menurut saya, menurut dosen banyak celahnya. Ya, tidak ada yang sempurna, kalian harus ingat itu. Jadi ya sudah pasrah, sampai teman-teman saya kan biasanya kalau sidang ada support systemnya ya yang nungguin, udah bawa bunga, bawa apa. Ini temannya keluar, nggak apa-apa kalau nggak lulus nggak apa-apa. Saya ingat banget saat itu. Saya udah sepasrah itu, udah nggak apa-apa kata teman-teman saya. Udah, kemudian setelah sekitar 10 menit saya dipanggil lagi, panggil masuk untuk mengumumkan saya ini lulus atau tidak. Terus sama dosen penguji ya, kan dosen pembimbing. Jadinya kan saya dosen pembimbing 1 tidak ada, cuman dosen pembimbing 2. Jadi kata dosen penguji saya, Hadianti Rahma, berdasarkan hasil diskusi kami simpulkan bahwa kamu tidak bisa wisuda hari ini. Masih bercanda enggak? Tidak bisa wisuda hari ini. Karena saya udah negatif. Ini si dosen bercanda, saya nggak paham bercanda. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Iya, terus sama dosen pembimbing saya kan udah ngeliat nih, karena kan beliau kenal betul dengan saya. Iya kan Hardianti wisudanya nanti di bulan Februari, tidak hari ini. Baru saya menyadari bahwa saya lulus. Berarti saya lulus ke Bu? Iya, tapi nggak bisa wisuda hari ini. Ya kan agak gimana gitu. Jadi saya keluar itu benar-benar ini lutut ini udah letih, lesu, dan sebenarnya tadi saya sudah alhamdulillah saya lulus dengan beberapa revisi. Itu uji mental, makanya saya selalu bilang kepada mahasiswa-mahasiswi, skripsi itu ujian skripsinya 50%, uji mentalnya 50%. Kalau skripsi kamu bagus, maka uji skripsinya paling 30% lagi. Uji mentalnya 70%. Kamu dibuat galau, kamu ini sudah benar atau belum? Kamu digoyah-goyahkan sama dosen penguji gitu. Kamu yakin? Ketika orang tanya gitu pasti kita akan berarti salah kan? Gitu kan? Yakin lah? Jarang ada, iya saya yakin jarang. Kecuali tadi mentalnya benar-benar sehat gitu ya. Nah kemudian kita harus paham. Jadi walaupun kita tadi ragu-ragu, tapi kita masih bisa jawab. Saya saat itu tuh ragu dan udah ngeblank. Tapi karena saya paham isi skripsi saya seluk-beluknya, saya tetap bisa jawab. Walaupun ya seadanya, kadang di-cut lagi sama dosen, ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah skripsi saya A ya, saya lulus dulu dengan pujian ya, 3,5 tahun S1. Jadi mimpi saya terwujud gitu. Saya waktu S1 lulus paling cepat tuh, dulu kami ada berlima yang lulus 3,5 tahun. Kemudian saya lanjut S2. S2 saya ketemu lagi dengan dosen pembimbing saya. Sebenarnya waktu itu waktu minta rekom untuk S2 itu beliau bilang gini, kenapa sih harus di sini, kamu lanjut di lain aja. Saya minta 2, saya minta di UGM 1 sama di UMM. Tapi ketika saya ke UGM, saya ternyata nggak betah di Jogja, itu nggak sedingin Malang gitu. Alasan saya nggak ngambil UGM dulu gitu. Kemudian akhirnya saya tetap milih di Malang. Ini saya ketemu lagi dengan dosen pembimbing S2 saya, beliau jadi penguji tesis S2 saya.
Dan S2, waktu ujian tesis S2 itu saya punya miskomunikasi. S2 kan tesis ya, levelnya lebih mengerikan. Dan saat itu jadwal saya harusnya hari Sabtu. Jadi hari Jumat saya itu masih berleha-leha. Bukan salah ini juga, cuman kata teman saya kita sidang tesis itu hari Sabtu. Jadi saya kira saya juga hari Sabtu. Jadi hari Jumat itu pulang dari kampus, habis selesai untuk ujian profesi saya kan mau ujian tesis, pulang dari kampus, saya sholat zuhur, saya ketemu teman-teman saya. Setelah asar, saya sholat asar, setelah ajan asar tuh langsung sholat, entah kenapa ya waktu itu. Kemudian saya ditelepon sama TU, Mbak, kamu di mana? Jadi, kenapa Bu? Saya gitu. Lah kamu kan sidang tesis sore ini. Kalian bayangkan, harusnya Sabtu, kenapa saya sidang tesis hari Jumat? Iya, jadwal kamu hari ini kan penguji saya nggak ada satu lagi-lagi ya. Lagi-lagi saya di sidang, baik S1 atau S2, sidang tanpa dihadiri salah satu dosen, bukan penguji, dosen pembimbing. Kenapa saya yakin saya juga sama seperti teman saya, sidangnya hari Sabtu? Karena dosen pembimbing 2 saya waktu itu lagi pergi ke Solo, ada acara. Dan memang ketika saya konfirmasi hari Rabu atau Kamis itu saya jadwalnya Sabtu. Lah kenapa hari Jumat tiba-tiba saya dipanggil sidang? Ayo Mbak, kamu harus ke kampus dalam waktu 5 menit. Kalian bayangkan kalau kalian jadi saya bagaimana? Dan ini sidang tesis, bukan sidang skripsi. Langsung pakai baju, ambil alma mater, masukkan laptop. Kebetulan saya tipikal orang yang kalau ada kegiatan saya sudah prepare jauh-jauh hari. Jadi kayak poster untuk hasil tesis saya sudah saya cetak, PPT sudah saya masukkan juga. Cuman kan saya niatnya kan hari Jumat itu santai karena besok saya persiapan untuk sidang tesis. Sudah saya kabari teman-teman saya sambil di jalan, saya lari-lari, kan kalau kampus saya deket ya, kampus saya di seberang, toko saya di seberang sini di komplek. Jadi saya lari aja ke kampus, itu udah nggak ingat apa-apa lagi. Alma mater itu cuma saya pegang gitu sambil telepon, terus saya sidang semua, Pak, kaget kok saya sidang tesis gitu. Ini sidang tesis bukan sidang skripsi. Nggak renyah banget hidup saya ya. Orang tua saya pun taunya saya sidangnya hari Sabtu. Sudah masuk ke ruang sidang, kalau kalian masuk dulu baru dosen datang, kalau saya ditungguin dosen. Dosen pembimbing 1 saya ada, dosen penguji ada 2. Karena kan yang kalau S1 saya tidak ada dosen pembimbing 1 karena beliau rapat. Pas S2 saya tidak ada dosen pembimbing 2. Karena kalau besok kebanyakan Mbak, jadi Mbak yang duluan ya, saya lagi gitu. Nangis nggak kira-kira kalau di posisi saya? Air mata saya udah kering ya. Kebetulan waktu S2 itu subjek saya, kalau S1 subjek saya normal 500 orang, waktu S2 saya lagi kuantitatif, subjek saya ABK atau anak berkebutuhan khusus 300 orang. Sulit mana? Sama sulitnya. Kalau normal kan 500 saya tinggal ngisi, kalau ABK 300 orang saya dampingi satu-satu untuk ngisi, dibantu sama guru-gurunya. ABK jangankan 300, 10 orang aja rajin kalau ngetes IQ itu terliur. Ini 300 orang. Sudah, nah yang dosen pembimbing dosen pembimbing saya yang skripsi dulu yang nggak hadir, dia sekarang jadi dosen penguji waktu S2 sidang tesis. Hardianti ini pura-pura lupa aja gitu, karena kan dia udah kenal deket. Enggak lupa Pak, saya emang nggak tahu saya gitu, karena saya deket jadi saya udah biasa. Saya nggak tahu Pak, saya dikasih taunya saya ujiannya Sabtu. Allah, alasan pokoknya gitu, sambil ketawa sambil nyeruput jus. Saya inget banget saat itu ya, saking saya. Jadi yaudah ayo persiapkan. Nah kebetulan kan zaman dulu laptop itu nggak kayak sekarang ya yang baterainya tanam. Jadi kan laptop saya itu ada lock-lockan untuk baterai. Karena saya tadi tergesa-gesa, ternyata baterai itu tidak kelok. Jadi pas saya ngangkat baterai, gitu, pas saya angkat jatuh. Nah kan kalau kayak gini kan kalau jatuh keras bunyinya ya. Jadi dosen penguji tadi yang 3 orang lagi ngobrol langsung diem. Terus si dosen pembimbing S1 saya dulu ngomong begini, tuh. Ngambek dia, marah dia gara-gara dipanggil sidang tergesa-gesa.
Iya memang Pak, saya kan kaget saya gitu. Ya mungkin untungnya saya S1, S2 di kampus yang sama, saya kenal dosen-dosennya, itu sih mungkin kelebihannya. Suaranya tuh nyaring benar, gugur, baterai kan tinggi, mejanya anggaplah segini, lebih tinggi lagi nih, 2 kali meja ini. Jadi ketika saya taruh dan baterainya gugur tuh kan keras. Jadi kadang ada yang so sweet yang keluar, ada yang bawa bunga tuh nggak ada saya sidang tesis ya. Karena tadi ya udah sidang, alhamdulillah karena tadi hasil riset saya dan ini pengalaman kedua saya menjalani sidang. Jadi kalau bilang sidang tesis itu nggak semengerikan sidang skripsi menurut saya. Kenapa? Karena kita sudah punya pengalaman saat sidang skripsi ya. Jadi saat itu alhamdulillah semuanya lancar, tidak ada kendala. Pas proses sidang pun saya sudah berargumentasi dengan baik karena model saya di sini. Saya tidak pernah mau mempercayakan apapun yang saya kerjakan atau proyek saya itu orang lain mengambil alih. Jadi setiap saya melakukan riset itu saya lakukan sendiri. Hanya orang lain itu hanya membantu. Ini lagi saya lagi ada proyek juga untuk riset tentang keberbakatan anak-anak berbakat dengan IQ superior. Ini masih jalan proyeknya, saya kerjakan sendiri. Jadi saya selalu memegang teguh, saya harus mempercayakan segala sesuatu dengan diri saya. Saya percaya dengan orang lain tapi tidak 100% sebesar saya percaya dengan diri saya, itu hal yang harus kalian pegang teguh. Kalau kalian percaya dengan diri kalian akan memahami tugas akhir kalian. Kenapa kalian mengerjakannya dengan kemampuan dan jerih payah kalian sendiri gitu. Kemudian memiliki pola hidup yang baik dan sehat sehingga mampu mengatur dan melakukan manajemen diri yang baik untuk persiapan sidang. Jangan lupa healing kah bahasa boneka mah ini? Sedikit-dikit healing, sedikit-dikit healing. Stres healing. Apa garang makna healing itu? Kalau refreshing healing itu bagi orang yang punya masalah ya. Kalau kita tuh lebih ke refreshing. Saya ketemu Anda semua sebenarnya hari ini saya refreshing ya. Alhamdulillah Pak Irza waktu menghubungi saya mintanya tanggal 22 Oktober hari Minggu saya bisa. Saya udah dalam 2 bulan terakhir saya beberapa kali menolak kegiatan ya karena saya benar-benar lagi ada pelatihan dan sibuk sekali gitu. Jadi ketika Pak Irza menawarkan ya saya sekalian healing mungkin gitu ya. Saya sedang sharing begini ya supaya apa? Jangan mengalami hal yang pahit gitu. Kalian cukup dengar cerita orang tapi kalian jangan mengalami, kalian alami aja hal-hal yang baik. Ambil segala sesuatu yang baik dari orang lain gitu. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri dan meyakinkan diri bahwa proses tugas yang dilakukannya sudah maksimal. Jika nantinya ada kekurangan, maka siap untuk memperbaiki. Jangan keras kepala, enggak kok Pak, saya sudah betul. Ya tadi, sebagus-bagusnya, sesempurna-sempurnanya menurut kita, tugas kita pasti ada celahnya. Dulu saya nggak mengerti kok bisa ya dosen menemukan celah. Setelah saya jadi dosen, saya ternyata lebih mudah menyadari celah itu. Ternyata lebih mudah mencari kesalahan mahasiswa di tugas akhir itu dibandingkan yang benarnya. Kenapa ya? Wah, setiap mahasiswa bimbingan tuh pasti aja ada salahnya. Saya nggak ngerti. Tapi ada memang, saya punya beberapa bimbingan, cuman sedikit ya, yang benar-benar setiap bimbingan tuh bagus sekali bimbingannya, cuman tinggal dipoles aja lagi. Cuman sedikit. Yang paling mengesalkan, mungkin semua dosen merasakan, mahasiswa-mahasiswi yang suka typo. Istilah asing tidak diketik miring, letak titik koma salah, setelah titik 2 huruf kecil, itu kan masalah sepele. Tapi sering diindahkan atau diabaikan oleh mahasiswa yang kadang bikin saya kesel kalau saya nguji skripsi. Kenapa? Dalam konsep kepribadian psikologi itu menunjukkan bahwa Anda orang yang menggampangkan segala sesuatu yang Anda anggap remeh. Kalau dalam dunia kerja Anda tidak akan diterima bekerja. Kenapa? Karena Anda menyepelekan hal-hal yang seperti itu. Padahal itu tuh salahnya mutlak dibandingkan isi. Kalau isi kan kalau tidak dijelaskan Anda mungkin tidak mengerti bahwa kesalahan Anda ada di sini. Tapi kalau itu Anda sudah belajar karya ilmiah, metode penelitian dan lain sebagainya, sebenarnya Anda tahu bahwa Anda salah. Misalnya penulisan sekarang itu yang lagi sering salah itu kalau di mahasiswa-mahasiswi saya itu karena sekarang untuk citasi itu pakai Zotero ya.
copy paste aja judulnya, akhirnya huruf kapital semua, judul masuk di sitasi, masuk di daftar pustaka itu huruf kapital semua. Kan bisa diperbaiki toh. Kok itu saja tidak diperbaiki? Saya selalu menjelaskan kepada mahasiswa, kepribadian atau sikap Anda di mata saya sebagai psikolog itu dinilai dari hasil tulisan tugas akhir Anda. Dalam di dunia kerja, kalau Anda seperti itu, Anda terus-terusan mengulang kesalahan kecil, maka Anda dianggap abai. Dan orang-orang tidak suka dengan orang-orang yang punya kepribadian seperti itu. Bukan masalah kecil besarnya, tapi Anda yang mengabaikan itu. Kalau saya sendiri nggak nyaman ya melihat Anda tiba-tiba di awal kalimat huruf kecil. Itu nggak nyaman. Apalagi kata sambung. Karena itu paragrafnya baru. Karena itu tuh setelah koma. Paragraf baru tidak boleh atau awal kalimat tidak boleh ada kata hubung. Kadang saya udah berbusa-busa menjelaskan itu. Mungkin Pak Irza sama mengalami masalah yang sama seperti saya. Awal kalimat kata hubung, kata sambung, huruf kecil dan lain-lain. Itu masalah sepele, tapi sering sekali masalah itu terjadi pada mahasiswa-mahasiswi. Mengabaikan ketikan itu. Harus teliti ya. Lanjut. Terakhir. Jam 11:05. Penting untuk menyadari bahwa kondisi mental kita tidak selalu baik-baik saja. Tapi kita juga harus menyadari bahwa karena kita manusialah, maka kondisi kita bisa berada pada kondisi terbaik, bisa juga berada pada kondisi yang tidak baik. Mungkin kalau ini kan sudah dewasa awal ya, sudah melewati. Kalau yang ini yang dari siswa, dari MAN, dari SMA, itu kan masih labil-labilnya. Adakah yang mencintaiku misalnya? Atau apakah nanti aku ingin kuliah di mana? Mau jadi apa? Kalau kalian kan sudah bukan mau jadi apa ya. Sudah tahu ini kuliah jurusan apa, pasti jadi apa sudah tahu ya. Tidak ada lagi. Kalau SMA, SMP itu kan masih tanya cita-citanya apa, masih boleh milih. Kalau kuliah, ya kalau kuliah di SIA ya administrasi. Bu bolehlah jadi pengusaha, boleh-boleh aja, nggak ada yang larang. Tapi maksudnya harus jelas, sudah punya tujuan yang jelas untuk. Makanya sama dengan tugas akhir. Tugas akhir itu kan gak ada yang maksa ya. Kalian mau judul apa kan bebas. Tergantung kalian dari seluruh mata kuliah itu kalian senangnya kemana. Kalau di prodi PGMI STI kan biasanya kalau sedang di bidang psikologi nanti berkaitan dengan motivasi, dukungan dan lain sebagainya, parenting. Kalau minat di bidang pembelajaran, bahan ajar gitu. Itu kan milih sendiri. Berarti tugas akhir ini dipaksa atau tidak, saya tanya? Dipaksa kan? Untuk temanya kan tidak dipaksa, walaupun tugasnya dipaksa. Ya, mau kada mau, kalau kada menggawe kada lulus ya. Sehingga kita bisa mengelola pikiran kita dengan baik dan siap dengan segala situasi dan kondisi apapun. Menumbuhkan mental yang sehat harus dimulai dengan membiasakan berpikir yang positif dan mengusahakan yang terbaik dalam setiap mengerjakan sesuatu. Jangan berpikir menyerah dahulu, coba aja. Coba. Masalah bisa atau kada tuh kayaknya, makanya saya dulu ingat waktu saya awal jadi maba S1, kata dosen saya, tuliskan berapa target, berapa lama atau berapa tahun kamu ingin lulus kuliah. Saya ingat sekali tahun 2010 saya saat itu saya tuliskan saya ingin lulus kuliah 3,5 tahun dengan IPK dulu 4 sih. Ternyata saya lulusnya nggak sampai 4, 3,76 kalau nggak salah, tapi tetap cum laude ya. Mimpi kita kalau kita tuliskan maka itu akan membekas dan kita akan lebih semangat memperjuangkan. Dan ternyata alhamdulillah saya bisa lulus 3,5 tahun. Waktu S2 pun saya sama S2 untuk profesi itu maksimal 2 tahun ya, karena harus profesi 1 tahun. Jadi waktu S2 itu rata-rata teman-teman saya itu lulusnya, kakak tingkat pun begitu lulusnya 2,5 tahun. 2,5 tahun itu paling cepat. Alhamdulillah saya bisa lulus di 2 tahun 2 bulan waktu itu S2. Walaupun tadi berdarah-darah dan sempat dikerjai juga oleh TU. Harusnya sidang Sabtu, saya sidang Jumat gitu. Tapi ternyata saya bisa melewatinya. Saya anggap itu pahit ya.
terlalu pahit untuk saya. Kenapa? Karena saat itu saya nggak ada persiapan. Tapi kenapa saya yakin dan saya berani maju hari itu? Karena saya tahu ini tugas saya. Dosen-dosen yang menguji itu tidak lebih tahu dari saya yang punya tugas, saya yang mengerjakan. Ya saya pede aja. Alhamdulillah waktu S2 itu sidangnya itu kalau ada salah 1,5 jam. Kalau saya masuk itu asar gitu, setelah asar kan bisa sholat, saya ke kampus masuk hampir maghrib itu baru selesai. Dan joknya masih sama ya, kan disuruh keluar dulu baru dipanggil lagi sama. Dan jok dosen saya masih sama kayak S1 dulu, tapi kan saya udah pernah kena jok itu. Hardianti, kamu tidak bisa wisuda hari ini gitu. Dan saya udah, iya kan, tapi lulus Bu, iya kamu lulus tapi nggak bisa wisuda hari, iya nggak bisa kan wisudanya Desember ya Bu ya. Terus semua dosen saya ketawa, karena kayaknya jok-jok di fakultas saya dipakai itu aja terus sepertinya ya. Cuma tadi kita udah punya pengalaman gitu. Jadi alhamdulillah lulus, walaupun kalau S1 saya lulus dengan pujian, S2 itu saya lulusnya sangat memuaskan aja. Tapi saya tetap lulus paling cepat gitu. Saya pokoknya targetnya mau cepet aja gitu. Total saya kuliah S1 sama S2 itu S1 3,5 tahun, S2 2 tahun 2 bulan, berarti 5 tahun 7 bulan. Jadi tanpa jeda, saya lulus Februari, masuk S2 itu di Agustus, cuma jeda beberapa bulan. Mau lagi S3 ya, insya Allah nanti ya, kalau saya ada waktu. Karena mungkin Pak Irza udah S3 ya. S3 kan lebih sulit ya. Apalagi dengan saya yang seorang ibu gitu ya, punya anak juga, untuk sementara cukup sampai S2. Jadi kalau punya cita-cita jangan nanggung-nanggung ya. S1 jangan berhenti. Bu, duitnya kadada beasiswa banyak sekali. Ya, S2, S3, S campur, S teler silahkan. Jangan hanya sampai di dalam negeri, luar negeri sikat boleh ya. Jangan pernah takut. Kalau kata mama saya, dosen itu nah kayak manusia juga sama aja kayak ikan. Karena pecang ikut dia aja sih dia. Ya enggak? Mungkinlah dosen ketika tugas skripsinya salah, body kamu diikut atau dipacul tangan kan kada ya. Jadi jangan pernah takut ya. Hanya Allah yang boleh ditakuti, pegang aja itu. Pokoknya percaya diri aja. Masalah nanti bisa atau tidak bisa ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya memang kita menyadari itu kesalahan kita, langsung aja gini, oh iya Bapak, ya memang itu saya keliru, nanti akan saya segera perbaiki. Pede aja, akui kesalahan. Manusia yang baik itu manusia yang mau mengakui kesalahannya. Jangan, oh iya kada ingat lagi Pak, semalam padahal memang hendak menulis itu, padahal dasar salah. Cuma ngeles aja. Ya. Yang paling penting yaitu menyadari bahwa kita adalah manusia yang punya banyak kekurangan. Maka tugas kita adalah selalu memaksimalkan potensi kita dari waktu ke waktu. Saya kalau ditanya punya cita-cita enggak, kalau usia-usia SMA saya enggak terlalu punya banyak cita-cita ya. Tapi ketika saya sudah kuliah di psikologi S1 ya kayaknya nanggung gitu, mau habis lulus S1 mau ngapain juga saya nggak tahu ya. Hendak kawin karena yang mendatang waktu itu ya. Ya udah saya lanjut S2. Ketika S2 saya udah sebelum tesis saya udah nikah, jadi udah jelas ya setelah S2 mau ngapain gitu. Jadi sebenarnya saya sempat ditawarin juga sama orang tua saya apa mau lanjut S3 apa bagaimana. Saya bilang dulu waktu itu saya bilang saya kayaknya nikah aja gitu, kalau sudah ada calon. Kalau belum ada calon kayaknya saya S3 deh gitu ya. Gak apa-apa, pendidikan itu untuk siapa saja ya, untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk orang yang punya atau yang gak punya. Pendidikan itu satu, untuk orang yang punya kemauan yang tinggi. Kalau orang itu punya kemauan yang tinggi, apapun kondisi kalian akan bisa mencapai puncak tertinggi piramida pendidikan. Jadi jangan ML aja, oh ini buat ekspor kada ya. Orang yang hari ini berhasil adalah orang yang berdarah-darah di belakang. Takutnya aja Pak Dokter Irza, kayak apa perjuangan Sidin juga mencapai sampai titik Sidin sekarang. Setiap orang tuh pasti punya cerita gitu. Intinya adalah tadi kita dan mental kita. Kita boleh sedih, menangis, disambut-sambuti orang, tapi habis itu kita harus bangkit. Jangan malah surat ibu, saya menyayangi ibu, jangan menangisi kepergianku. Enggak, ya itu menunjukkan mental Anda sangat lemah.
biar ibaratnya itu ada hujan badai sekalipun gitu ya, jangan sampai kita menyerah. Itu pesan saya. Anda boleh rehat sejenak karena lelah, tapi Anda tidak boleh menyerah. Itu saja semuanya. Kalau ada kata atau sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada moderator kita yang cantik. Terima kasih.